Bayangkan sejenak, di tengah kesibukan hidup yang tak pernah berhenti, ada satu hal sederhana yang selalu menyertai kita tanpa kita sadari, nafas. Tapi, pernahkah Anda bertanya, apakah nafas itu sekadar udara yang masuk dan keluar? Ataukah ia sebenarnya jembatan rahasia yang menghubungkan kita dengan Allah, Sang Pencipta? Hari ini kita akan bersama-sama menelusuri perjalanan spiritual yang sangat dalam, zikir saat nafas. Sebuah cara yang paling sederhana tapi penuh makna, yang mampu membawa kita lebih dekat kepada Allah, bahkan saat dunia terasa paling ribut dan menyesakan. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, apa arti nafas bagi Anda? Apakah Anda pernah merasakan ketenangan hanya dengan memperhatikan nafas? Tulis jawaban dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Karena perjalanan ini bukan hanya tentang saya, tapi juga tentang kita semua. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan nafas yang penuh kesadaran. Bersiaplah untuk menemukan kedamaian yang selama ini tersembunyi dalam setiap helaan nafas Anda. Bab 1. Makna zikir dalam nafas yang sederhana. Pernahkah kita benar-benar menyadari bahwa nafas yang masuk dan keluar itu bukan sekadar aktivitas biologis biasa? Bahwa di balik setiap helaan yang lembut itu, ada rahmat Allah yang terus mengalir, tanpa pernah putus, tanpa pernah menuntut balas? Kita sering lupa bahwa nafas adalah pertanda hidup yang paling nyata, dan dalam setiap hembusannya tersimpan kesempatan untuk mengingat Dia yang menghidupkan segalanya. Saat kita mengucapkan zikir dalam diam, mengiringi nafas yang tenang, disitulah ruh kita perlahan-lahan pulang ke tempat asalnya, ke hadirat Tuhan yang selalu rindu untuk disapa. Maka, jangan remehkan zikir yang lembut, yang tersembunyi dalam senyap. Karena justru disitulah letak kekuatan yang tidak terlihat oleh mata, namun mengguncang lembut dinding hati yang beku. Zikir saat nafas bukan tentang banyaknya kata yang kita ulang, tapi tentang kesadaran penuh bahwa kita sedang berada di hadapan Allah setiap detik, tanpa jeda. Ini adalah bentuk ibadah yang paling sunyi, tapi paling dalam. Ketika kita menarik nafas, seakan kita menyerap kasih-Nya, dan ketika kita menghembuskannya, kita lepaskan segala beban dunia yang menyesakkan dada. Zikir nafas melatih kita untuk hidup dalam saat ini, tidak terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Ini adalah seni hidup dengan kehadiran penuh. Seni menghidupkan hati yang mati oleh rutinitas. Dalam zikir ini, Allah tidak hanya hadir dalam lisan, tapi menyatu dalam ritme hidup kita, menjadi denyut nadi yang mengiringi seluruh perjalanan batin. Banyak orang mencari ketenangan dengan cara yang rumit, padahal kedamaian itu begitu dekat. Ia hadir bersama setiap nafas yang kita hirup dengan sadar. Zikir nafas tidak memerlukan tempat khusus, tidak menuntut waktu tertentu. Ia bisa dilakukan saat duduk sendiri, saat berjalan, saat menatap langit, bahkan saat terbaring dalam kelelahan. Justru karena kesederhanaannya, zikir ini mampu menembus batas-batas formalisasi ibadah dan langsung mengetuk pintu hati. Dan ketika hati terbuka, yang mengalir bukan hanya ketenangan, tapi juga cinta yang lembut, yang memeluk jiwa dan membuat kita menangis dalam diam. Menangis bukan karena lemah, tapi karena akhirnya kita merasa ditemani dalam sunyi yang selama ini terasa kosong. Zikir nafas juga merupakan bentuk komunikasi paling jujur antara makhluk dan penciptanya. Tidak ada pretensi, tidak ada kepura-puraan. Hanya ada kesadaran bahwa kita kecil, lemah, dan sangat bergantung padanya. Dalam zikir yang bersatu dengan nafas, tidak ada suara yang harus didengar oleh orang lain, hanya kehadiran batin yang mendalam. Dan di sanalah Allah membuka rahmat-Nya. Ketika hamba-Nya datang dalam keadaan hening dan berserah, kita tidak perlu menjadi ahli dalam ilmu tasawuf, tidak perlu hafal banyak kalimat zikir. Cukup hadir dengan sepenuh hati, membawa rindu dan kerinduan, dan membiarkan nafas menjadi kendaraan yang membawa kita kembali kepadanya. Maka mulailah dengan satu nafas. Tarik dalam-dalam sambil menyebut namanya dengan penuh cinta. Hembuskan perlahan sambil menyerahkan segala lelah dan resah. Ulangi dan ulangi lagi. Biarkan zikir ini menjadi teman setia dalam perjalanan hidupmu. Menjadi pengingat bahwa kamu tidak pernah sendiri. Karena selama nafas masih mengalir,
Selama itu pula Allah tidak pernah jauh. Ia dekat, lebih dekat dari urat lehermu, lebih lembut dari hembusan angin yang menyentuh wajahmu. Dan dalam setiap zikir yang menyatu dengan nafas, kau sedang mengetuk pintu langit dengan cara paling sunyi, namun paling dalam. Bab 2. Hubungan nafas dan kesadaran spiritual. Di balik setiap nafas yang kita hirup, sesungguhnya ada isyarat ilahi yang berbisik lembut kepada jiwa. Aku bersamamu. Namun berapa banyak dari kita yang hidup bertahun-tahun tanpa benar-benar menyadari bahwa nafas ini adalah bukti kasih sayang yang terus-menerus dari Sang Pencipta? Kesadaran spiritual dimulai bukan dari sesuatu yang spektakuler, tetapi dari sesuatu yang sangat dekat, yang bahkan tidak kita sadari, nafas itu sendiri. Saat kita mulai mengarahkan perhatian penuh pada nafas dan mengisinya dengan zikir, kita bukan hanya sedang menyebut nama Allah, tetapi juga sedang mengembalikan ruh kita pada fitrah asalnya. Dan dalam kesadaran itu, ada kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena ia hanya bisa dirasakan dalam keheningan batin yang damai. Kesadaran spiritual tidak muncul dari banyak membaca atau belajar saja, tetapi dari kesanggupan untuk hadir sepenuhnya dalam detik ini, tanpa terbawa oleh bayangan masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Nafas adalah pintu masuk menuju kesadaran tersebut. Saat zikir mengiringi nafas, kita memasuki ruang keheningan yang mempertemukan kita dengan jiwa kita sendiri. Di sana kita mulai mengenal siapa diri kita sebenarnya, bukan topeng yang kita pakai, bukan gelar atau status yang kita banggakan, tapi ruh yang terus merindukan Sang Khalik. Kesadaran ini membawa kita keluar dari kebisingan dunia dan mengantar kita ke padang sunyi di mana hanya ada kita dan Allah, tempat di mana doa tidak lagi diucapkan lewat kata, tapi melalui getaran hati yang tenang. Dalam dunia yang penuh gangguan ini, kita butuh sebuah pusat, sebuah jangkar batin yang bisa menahan jiwa agar tidak terombang-ambing oleh arus kehidupan. Zikir nafas adalah jangkar itu. Ketika kita merasa cemas, bimbang, marah, atau sedih, kembalilah pada nafas. Biarkan zikir menyertai setiap helaan dan lihat bagaimana ketegangan itu perlahan mencair, digantikan oleh kesadaran bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Kita tidak sedang berjuang sendiri. Kita tidak pernah benar-benar sendiri. Karena Allah dekat. Bahkan dalam detik-detik kita merasa paling jauh dari segalanya. Kesadaran inilah yang membuat zikir nafas menjadi terapi jiwa yang tak hanya menyembuhkan, tapi juga menyucikan. Melalui zikir yang menyatu dengan nafas, kita mulai mengalami bahwa spiritualitas bukan hanya urusan ibadah formal, tapi sebuah keadaan batin yang terus mengingat, terus hadir, terus berserah. Ini bukan tentang berapa lama kita mampu berzikir, tetapi tentang bagaimana zikir itu menjelma menjadi nafas kita sendiri. Ketika setiap tarikan dan hembusan menjadi doa, kita sedang menjalani hidup ini dalam keberkahan yang konstan. Tak perlu menunggu waktu sholat, tak perlu tempat khusus, hanya perlu hati yang terbuka dan kesediaan untuk hadir sepenuhnya. Dan ketika kita mampu hidup dengan kesadaran seperti itu, bahkan tugas paling biasa pun bisa menjadi ibadah yang agung. Maka jangan lagi anggap remeh nafasmu. Di dalamnya mengalir rahasia terbesar, bahwa Allah selalu hadir. Kesadaran spiritual yang sejati bukanlah sesuatu yang dicapai dengan berlari, tapi dengan berhenti sejenak dan menyimak, mendengar suara sunyi dari dalam diri sendiri. Nafas adalah guru pertama kita yang dengan sabar mengajarkan bahwa hidup adalah tentang memberi dan menerima. Dan zikir adalah cahaya yang menyinari setiap helaan itu, membawa kita pulang perlahan-lahan menuju Allah yang menanti dengan penuh kasih di ujung setiap kesadaran. Bab 3. Teknik zikir saat nafas untuk menenangkan jiwa. Banyak dari kita merasa kehilangan arah ketika hati mulai gundah, pikiran bercabang, dan dunia terasa begitu berat. Namun sesungguhnya, Allah telah meletakkan penenang terbaik itu tepat dalam diri kita. Di dalam nafas yang teratur, yang kita hirup dan hembuskan setiap saat. Untuk menenangkan jiwa melalui zikir, kita tidak perlu menghafal banyak doa atau mencapai tingkat ilmu tertentu. Kita hanya perlu diam, duduk, hadir, dan mulai memperhatikan nafas yang Allah titipkan.
Teknik zikir ini bukan sekadar metode, tapi adalah bentuk penghambaan paling sunyi, di mana kita belajar hadir kepada Allah tanpa banyak kata, hanya dengan segenap rasa. Langkah pertama adalah duduk dengan tenang, memejamkan mata, dan mulai mendengarkan irama nafas kita sendiri. Jangan ubah ritmenya, biarkan ia mengalir alami. Saat menarik nafas, bayangkan bahwa kita sedang menyerap cahaya dan kasih sayang dari Allah. Ketika menghembuskannya, rasakan bahwa kita sedang melepaskan segala beban, kesedihan, dan luka yang bersarang dalam dada. Dalam tiap tarikan, ucapkan dalam hati, "Ya Allah." Dan saat hembusan, lanjutkan dengan "Engkau cukup bagiku." Kalimat itu bukan sekadar mantra, tapi adalah ungkapan kepasrahan tertinggi yang membawa jiwa kita turun dari hiruk-pikuk dunia menuju samudera ketenangan. Jika kita konsisten melakukannya, jiwa kita akan mulai mengenal ritme ilahi yang tersembunyi dalam nafas. Kita akan merasakan bahwa zikir tidak lagi hadir sebagai aktivitas luar, melainkan menjadi denyut batin yang hidup. Setiap tarikan nafas akan menjadi detik-detik penyucian, di mana hati yang lelah disiram oleh embun keimanan. Dan lambat laun, kita akan menyadari bahwa ketenangan itu bukan berasal dari luar, tapi dari dalam, dari kesediaan kita untuk hadir sepenuhnya di hadapan Allah dalam keadaan diam dan berserah. Inilah keajaiban zikir nafas. Ia tak menguras tenaga, namun bisa menenangkan gelombang emosi paling liar sekalipun. Dalam latihan zikir nafas, penting untuk tidak tergesa-gesa mencari rasa. Biarkan ia tumbuh pelan-pelan, seperti benih yang disiram air setiap hari. Zikir pun akan menumbuhkan taman keimanan dalam jiwa kita. Jika hari ini belum terasa apa-apa, jangan berhenti, karena bisa jadi Allah sedang menguji kesabaran dan ketulusan kita. Mungkin Dia sedang membersihkan ruang dalam hati, agar ketika cahayanya datang, ia disambut oleh ruang yang lapang dan siap. Tidak ada zikir yang sia-sia, tidak ada nafas yang hampa, jika ia dibungkus dengan cinta kepadanya. Maka, jadikan zikir saat nafas sebagai teman sejatimu, bukan hanya ketika gelisah, tetapi juga saat bahagia. Jadikan ia bagian dari kehidupan sehari-hari, seperti minum, berjalan, atau bahkan saat menatap langit senja. Karena saat zikir itu sudah menyatu dengan nafas, berarti kita telah mengundang Allah untuk hadir dalam setiap detik hidup kita. Dan bukankah itu tujuan hidup yang sesungguhnya? Bukan sekadar sukses atau tenar, tetapi bisa hidup dalam damai karena tahu bahwa Allah selalu ada, di sini, dalam diam, dalam hembusan nafas yang tidak pernah berhenti. Bab 4. Zikir nafas sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Setiap manusia pada dasarnya sedang dalam perjalanan pulang kepada Allah, kepada sumber kehidupan yang sejati. Namun jalan itu seringkali tertutup kabut kealpaan, tersesat dalam jalan-jalan dunia yang memikat. Kita mencari kedamaian di luar, mengejar cinta pada makhluk, berharap tenang dari pencapaian dan pujian, padahal kedekatan dengan Allah lah yang sesungguhnya menenteramkan jiwa. Zikir saat nafas menawarkan jalan pulang yang lembut. Ia bukan jalan yang bising, bukan pula jalan yang dipenuhi keramaian. Ia sunyi, ia hening, tapi di sanalah Allah menunggu. Setiap helaan nafas yang dibungkus zikir adalah langkah kecil yang membawa kita lebih dekat kepadanya, tanpa harus berpindah tempat. Ketika zikir menjadi nafas kita, kita tidak hanya sedang menyebut namanya, tetapi kita sedang hidup bersamanya. Kita berjalan dengannya, duduk dengannya, tidur dengannya, karena setiap nafas yang mengandung zikir adalah kesadaran akan kehadiran Allah yang tak pernah jauh. Di saat dunia membuat kita merasa sendiri, zikir nafas membisikkan kebenaran, bahwa Allah lebih dekat daripada yang kita sangka. Ia lebih dekat daripada detak jantungmu, lebih lembut dari desiran angin yang menyentuh kulitmu. Kesadaran ini, bila hadir dalam hati, akan mengubah seluruh pandangan hidup kita. Kita tidak lagi merasa takut, tidak mudah bimbang karena ada Allah di sisi kita, selalu. Dan kedekatan ini tidak datang dari banyaknya amal, bukan pula dari kerasnya suara zikir yang dilantunkan. Ia tumbuh dari kehadiran hati, dari kejujuran saat kita menyebut namanya dalam diam. Ketika kita menarik nafas dan menyebut "Ya Rob", lalu menghembuskan dengan "Ampuni aku", itu lebih dari cukup untuk mengetuk pintu langit.
Karena Allah tidak melihat seberapa panjang doa kita, tapi seberapa dalam kita mengucapkannya. Zikir nafas mengajarkan keikhlasan yang murni, sebab ia tersembunyi dari pandangan manusia lain. Dan hanya Allah yang tahu apa yang sedang bergetar dalam dada kita. Melalui zikir nafas pula, kita belajar tentang ketergantungan yang sejati. Kita menyadari bahwa hidup ini terlalu rapuh jika dijalani hanya dengan mengandalkan kekuatan diri. Kita butuh tempat bersandar yang tak pernah goyah, dan Allah lah tempat itu. Zikir nafas mengajarkan kita untuk menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahkan hal-hal yang paling kecil. Kita serahkan kekhawatiran, kita titipkan harapan, kita kembalikan semua urusan kepada Yang Maha Kuasa. Dan dalam pasrah itu, kita menemukan kekuatan yang anehnya justru membuat kita tegak, karena kita sedang didukung oleh langit. Akhirnya, zikir nafas bukan hanya bentuk ibadah, tapi jalan pulang yang lembut. Ia tidak menuntut banyak hal, tidak memberatkan, tapi perlahan-lahan menarik kita ke pangkuan cinta ilahi. Jalan ini tidak ramai, mungkin sepi, tapi setiap langkahnya pasti. Karena Allah selalu menunggu hambanya yang datang, meski dengan langkah goyah, meski hanya lewat nafas yang lirih. Maka dekatkanlah diri, bukan dengan tergesa, tapi dengan tenang. Tarik nafas, sebut namanya, hembuskan, dan lepaskan dunia. Dalam zikir yang menyatu dengan nafasmu, kau sedang menempuh jalan pulang menuju Allah. Jalan yang paling dalam dan paling sunyi, namun paling penuh cahaya. Bab 5. Peran nafas dalam tradisi spiritual Islam. Dalam lautan hikmah para sufi dan warisan para salik terdahulu, kita menemukan bahwa nafas bukan hanya tanda kehidupan biologis, melainkan jembatan antara dunia zahir dan batin. Para guru spiritual dalam Islam telah lama menyadari bahwa rahasia ruh tersembunyi dalam nafas yang tenang. Nafas bukan hanya udara yang keluar dan masuk, tapi saluran yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Maka tak heran, zikir yang diucapkan bersamaan dengan nafas dijadikan sebagai metode untuk mendekat, menyatu, bahkan melebur dalam kehadiran Allah. Dalam setiap tarikan ada panggilan cinta. Dalam setiap hembusan ada pelepasan dunia. Dan dalam diamnya zikir yang terselip dalam nafas itu, ruh manusia menemukan arah pulang yang paling hakiki. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan Jalaluddin Rumi pun menyinggung tentang pentingnya kesadaran dalam nafas. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu dalam bentuk kitab dan tulisan, tetapi menyisipkan pelajaran tentang bagaimana hidup secara sadar melalui nafas. Rumi bahkan menyebutkan bahwa setiap nafas adalah panggilan dari Allah yang mengatakan, "Kembalilah kepadaku." Artinya selama kita masih bernafas, kesempatan itu tidak pernah tertutup. Nafas menjadi ayat Allah yang terus dibacakan, bahkan saat lidah kita diam. Maka orang-orang arif tak pernah meninggalkan zikir nafas, karena di sanalah ruh mereka menemukan cahaya yang tak pernah padam. Di banyak majelis tasawuf, murid-murid diajarkan untuk tidak hanya berzikir dengan suara, tapi juga dengan nafas. Mereka dilatih untuk menyebut Allah dalam hati setiap kali menarik nafas, dan menghembuskan zatnya yang paling dalam. Ini bukan sekadar teknik, tapi bentuk penghayatan. Ketika zikir sudah menjadi satu dengan nafas, maka seluruh hidup akan menjadi zikir itu sendiri. Tidak ada lagi pemisahan antara saat beribadah dan saat bekerja. Karena zikir nafas mengalir tanpa jeda, mengikuti ritme kehidupan. Ia tak mengenal waktu, tak terbatasi ruang, dan itulah ibadah yang paling sejati. Saat segala gerak dan diam kita adalah pujian kepadanya. Dalam dimensi ini, zikir nafas menjadi pemurni hati. Ia seperti angin yang membersihkan kabut dalam dada, menyingkap tabir antara hamba dan Rabb-Nya. Dengan terus mengingat Allah dalam setiap nafas, kita sedang melatih diri untuk hadir. Hadir secara utuh, hadir tanpa gangguan, hadir bukan hanya dalam tubuh, tapi dalam jiwa. Disinilah perjalanan spiritual menjadi dalam. Ia bukan lagi sekadar amalan, melainkan keadaan. Kita hidup dalam zikir, kita bernafas dalam ingatan kepadanya. Dan pada akhirnya, hidup bukan lagi tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa yang selalu hadir dalam hati kita, Allah, yang tak pernah jauh, bahkan saat kita lupa. Maka ketika kita menyelami tradisi spiritual Islam,
kita temukan bahwa zikir nafas bukan sesuatu yang baru, bukan pula sekadar metode kontemporer. Ia adalah warisan para wali, para pencari Tuhan yang hidupnya dipenuhi oleh cinta dan kerinduan. Dan hari ini warisan itu tetap terbuka untuk siapa saja yang ingin kembali kepada ketenangan, kembali kepada kesadaran, kembali kepada Allah. Tidak perlu gelar, tidak perlu titel, cukup dengan nafas yang disadari dan zikir yang ditanamkan, maka jalan pulang pun terbuka lebar. Karena dalam tradisi para pecinta, cukup satu hela nafas yang mengandung zikir, Allah bisa menggugurkan dosa seumur hidup. Bab 6. Menjadikan nafas sebagai teman spiritual. Dalam perjalanan hidup yang melelahkan ini, kita sering mencari teman sejati, yang bisa mendengar tanpa menghakimi, yang bisa menemani tanpa menuntut, yang hadir bahkan saat semua pergi. Tapi jarang kita sadari bahwa Allah telah memberikan teman itu sejak awal kehidupan, nafas kita sendiri. Nafas adalah teman spiritual yang paling setia, yang tak pernah meninggalkan kita sejak lahir hingga ajal. Ia mengalir lembut, hadir dalam diam, mengikuti kita kemanapun pergi, dan jika kita mau menyadarinya, ia bisa menjadi sahabat sejati dalam mengingat Allah. Zikir yang melekat dalam nafas bukan hanya ritual, melainkan dialog sunyi antara jiwa yang rindu dan Rabb yang selalu hadir. Ketika kita menjadikan nafas sebagai teman spiritual, kita tidak lagi merasa sendirian di tengah keramaian. Kita mulai menyadari bahwa bahkan dalam kesepian ada ruang hening yang suci, tempat di mana kita bisa duduk berdua dengan Allah. Tak perlu suara, tak perlu gerak tubuh, hanya nafas dan hati yang terbuka. Kita bisa duduk di halte yang ramai, berjalan di pasar yang bising, atau bekerja di kantor yang sibuk, dan tetap berzikir dalam nafas. Dalam kondisi itulah spiritualitas menjadi hidup, bukan sekadar aktivitas yang dikhususkan dalam waktu tertentu, tapi kesadaran yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Nafas yang sebelumnya biasa, kini menjadi jembatan menuju yang maha luar biasa. Hubungan dengan Allah melalui nafas bukanlah hubungan yang kaku, melainkan lembut dan penuh kasih. Seperti seorang anak yang terus memanggil nama ibunya, kita pun terus menyebut nama Allah dalam hati dengan nafas sebagai saksinya. Dan dalam kedekatan ini, kita mulai merasa bahwa semua yang berat menjadi ringan. Kecemasan tidak lagi menakutkan karena kita tahu ada tempat kembali. Zikir saat nafas bukan hanya membuat kita tenang, tapi juga membuat kita kuat, karena kita merasa ditopang oleh kekuatan yang tak terlihat, namun nyata adanya. Allah bukan lagi konsep yang jauh, tapi kehadiran yang nyata dalam dada yang bernafas. Bersama nafas kita belajar tentang ketekunan. Nafas tidak pernah terburu-buru, tapi ia konsisten. Ia tidak pernah marah atau kecewa, tapi terus memberi. Begitulah semestinya zikir berjalan, bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tapi dengan keheningan yang tekun dan lembut. Setiap hari, setiap saat, zikir itu tumbuh bersama kita. Ia membentuk kita dari dalam, membasuh luka-luka batin yang tidak bisa dijangkau oleh kata-kata. Nafas yang dipenuhi zikir akan menyelimuti jiwa kita dengan pelukan spiritual yang tak terlihat, namun terasa. Dan dalam pelukan itu, kita merasa diterima, dicintai, bahkan saat kita sedang rapuh dan tidak mampu berkata apa-apa. Jadikanlah nafas sebagai temanmu dalam perjalanan menuju Allah. Jangan tunggu sempurna. Mulailah hari ini dengan helaan pertama setelah mendengar kata ini. Tarik perlahan, ucapkan namanya, hembuskan pelan, lepaskan segalanya. Lakukan itu bukan untuk dunia, tapi untuk hatimu sendiri. Karena hatimu terlalu berharga untuk dibiarkan kosong. Biarlah zikir dalam nafas menjadi penuntun dalam malam panjang hidupmu. Dan suatu saat, ketika ajal datang dan nafas terakhir tiba, engkau akan menghembuskannya dengan tenang. Sebab engkau tahu, seluruh hidupmu telah kau isi dengan mengingatnya. Dan tiada akhir yang lebih indah daripada pulang kepada Allah dalam keadaan berzikir. Bab 7. Membangun kebiasaan zikir nafas di tengah kesibukan. Kehidupan modern tidak memberi banyak ruang untuk diam. Pagi dimulai dengan bunyi alarm yang memaksa kita bangun. Lalu hari dipenuhi oleh tuntutan, tugas, dan tekanan yang tiada henti.
Pikiran kita meloncat ke masa depan, memikirkan yang belum terjadi, atau tenggelam dalam masa lalu yang tak bisa diubah. Dalam kondisi seperti itu, zikir nafas hadir bukan sebagai tambahan beban, tapi justru sebagai jalan keluar. Ia adalah bentuk ibadah yang tidak mengganggu aktivitas duniawi, justru menyucikannya. Kita tidak perlu memisahkan antara dunia dan akhirat, karena zikir nafas menjembatani keduanya. Ia menjadikan dunia sebagai ladang untuk mengingat Allah dalam kesibukan yang paling riuh sekalipun. Bayangkan di tengah rutinitas harian, di sela mengetik laporan, di jalanan yang macet, atau saat menyeduh kopi, kita bisa tetap berzikir. Cukup tarik nafas, hadirkan kesadaran, ucapkan "Ya Allah" dalam hati, lalu hembuskan dengan "Lindungi aku". Perlahan-lahan, ritme ini akan membentuk pola dalam jiwa. Tanpa kita sadari, kita mulai hidup dalam zikir. Kesibukan tidak lagi menjauhkan kita dari Allah, tapi justru menjadi alasan kita mendekat. Setiap kesibukan yang dibarengi zikir akan menjadi ringan. Setiap tekanan yang disertai dengan nafas yang sadar akan terasa seperti didampingi. Karena saat kita menyebut nama Allah, kita sedang memanggil cahaya di tengah kegelapan dunia. Untuk membangun kebiasaan ini, kita tidak butuh komitmen besar di awal, tapi cukup keistiqamahan dalam hal kecil. Mungkin hanya 5 menit di pagi hari, duduk diam dan berzikir sambil bernafas. Mungkin saat menunggu antrean atau saat dalam perjalanan. Perlahan zikir itu akan mencari celah dalam hidup kita, menyusup lembut ke sela-sela waktu yang kita kira sempit. Dan begitu ia menetap, kita akan merasa ada yang kurang ketika tidak berzikir. Bukan karena kewajiban, tapi karena hati telah merindukannya. Seperti seseorang yang merindukan keheningan setelah hari yang bising, seperti jiwa yang haus akan sentuhan ilahi di tengah gurun duniawi. Zikir nafas tidak memerlukan tempat khusus, tapi ia akan menjadikan setiap tempat terasa suci. Ia bisa dilakukan di dapur, di kantor, di dalam mobil, atau bahkan saat menyuapi anak. Tidak ada waktu yang terlalu padat untuk berzikir, karena zikir ini menyatu dengan nafas. Dan kita selalu bernafas. Inilah rahmat besar dari Allah, bahwa Dia membuka jalan zikir yang tidak menyulitkan, bahkan menjadikannya bagian alami dari kehidupan. Bukankah ini tanda kasih-Nya yang luar biasa? Di tengah kesibukan yang sering membuat kita lupa padanya, Dia tetap menyediakan jalan pulang, lewat nafas yang kita hirup dan nama-Nya yang kita bisikan dalam dada. Maka jangan tunggu tenang untuk berzikir. Justru dalam hiruk-pikuk itulah kita paling membutuhkannya. Mulailah sekarang, di tengah aktivitasmu yang padat, lembutkanlah hatimu dengan zikir yang mengikuti nafas. Bangunlah kebiasaan ini bukan karena paksaan, tapi karena cinta. Karena di balik kebiasaan yang sederhana ini, ada kekuatan besar yang sedang bekerja. Allah sedang memperhatikanmu, mendengar setiap bisikan lirih yang tersembunyi di balik nafasmu. Dan ketika zikir ini telah menjadi bagian dari hidupmu, engkau akan tahu bahwa dunia tidak pernah bisa benar-benar mengganggu jiwa yang terus terhubung dengan langit. Bab 8. Menghadapi ujian hidup dengan zikir nafas. Ujian adalah bagian dari hidup yang tak bisa dihindari. Setiap insan tanpa terkecuali akan melalui masa-masa sulit, entah itu dalam bentuk kehilangan, kesepian, kegagalan, atau ketakutan yang menghimpit dada. Saat itu datang banyak hati yang merasa goyah, seolah kehilangan pegangan di tengah derasnya badai. Namun justru pada saat seperti itulah, zikir yang menyatu dengan nafas menjadi pelabuhan yang paling damai. Kita tidak perlu berlari, tidak perlu mencari-cari jawaban dari luar. Cukup duduk, tarik nafas dalam-dalam, dan bisikkan nama Allah dalam hati. Maka ketenangan yang selama ini terasa asing perlahan akan datang, seperti angin yang menyejukkan tubuh yang lelah. Saat hati sedang terluka, kita sulit berkata-kata. Doa pun kadang terasa berat, lidah keluh, pikiran kusut, dan dunia terasa gelap. Tapi nafas tetap ada. Ia tetap masuk dan keluar, tanpa menuntut, tanpa menghakimi. Dan di sanalah zikir nafas menjadi bentuk ibadah yang paling lembut. Saat kita mengucap hasbunallah dalam tarikan nafas, dan wa ni'mal wakil dalam hembusan, kita sedang menyerahkan segala rasa sakit pada pemilik segalanya.
Kita tidak harus kuat sendiri. Kita hanya perlu mengizinkan Allah masuk ke dalam ruang-ruang hati yang rapuh. Dan zikir dalam nafas adalah pintu kecil yang bisa dibuka, bahkan saat kita merasa sangat lemah. Banyak orang mencari pelarian saat diuji, ada yang lari ke kesibukan, ada yang terjatuh dalam kelalaian, ada pula yang menyerah pada kesedihan. Tapi zikir nafas tidak meminta kita untuk melarikan diri, justru mengajak kita untuk hadir. Hadir dalam rasa sakit, hadir dalam kegelisahan, dan membawa semuanya kepada Allah. Karena yang membuat ujian terasa berat, bukan hanya rasa sakitnya, tapi kesendirian saat menghadapinya. Dan zikir nafas menghapus itu semua. Ia menjadikan Allah sebagai teman setia dalam gelap, suara lembut di tengah tangis, dan kekuatan yang tersembunyi di balik kelemahan. Bersama zikir, kita tidak lari dari rasa sakit, tapi kita melewatinya dengan cahaya. Ketika kita menghadapi ujian dengan zikir yang menyatu dengan nafas, kita sedang menyusun fondasi batin yang kuat. Jiwa kita belajar menerima dengan ikhlas, sabar dalam pasrah, dan yakin bahwa semua ini bukan hukuman, tapi bentuk kasih sayang yang menyamar dalam bentuk cobaan. Ujian yang dijalani dalam zikir akan melahirkan jiwa yang tenang, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hati kita sudah tidak bergantung pada dunia. Kita mulai memahami bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah tempat persinggahan, dan zikir dalam nafas adalah bekal untuk perjalanan pulang yang sesungguhnya, perjalanan menuju keabadian. Maka saat hidup terasa berat, jangan buru-buru mencari jalan keluar. Duduklah sejenak, tarik nafas, hembuskan perlahan. Ucapkan namanya dan izinkan Allah memeluk hatimu dengan zikir yang tulus. Tak perlu suara, tak perlu air mata. Cukup hadir, cukup bernapas, cukup menyebutnya dalam diam. Karena seringkali yang kita butuhkan bukan solusi, tapi pelukan ilahi yang membisikkan, "Aku bersamamu." Dan ketika zikir itu menjadi nafasmu, kau akan menghadapi apapun di dunia ini, bukan dengan ketakutan, tapi dengan ketenangan yang lahir dari cinta dan penghambaan yang paling dalam. Bab 9. Zikir nafas dan cahaya di dalam diri. Ada saat di mana seseorang duduk sendiri dalam hening malam, dan tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan suara, bukan bayangan, bukan pula mimpi, tapi sejenis cahaya lembut yang hadir di dalam dada. Bukan cahaya yang menyilaukan mata, melainkan cahaya yang menghangatkan hati yang selama ini dingin. Dan seringkali cahaya itu datang setelah lama seseorang berzikir dalam nafas, mengingat Allah bukan dengan suara keras, melainkan dengan kesadaran yang tenang. Zikir itu diam, namun ia menyala. Ia tidak terlihat, namun memancarkan sinar ke dalam lubuk jiwa. Dan di saat seperti itu, seseorang mulai benar-benar memahami bahwa Allah itu benar-benar dekat. Lebih dekat daripada apapun yang pernah kita kenal. Cahaya yang muncul dari zikir bukan berasal dari luar diri. Ia muncul dari dalam, dari tempat yang selama ini kita lupakan, dari ruang suci di antara hati dan ruh. Semakin lama kita berzikir dengan nafas, semakin dalam kita masuk ke ruang itu. Dan ketika kesadaran kita tenggelam dalam nama Allah yang lembut, yang disebut bersamaan dengan setiap helaan dan hembusan, maka cahaya itu pun perlahan menyinari sisi-sisi gelap dalam diri. Ia menyentuh luka lama, memeluk rasa takut, dan menyembuhkan luka batin yang selama ini tersembunyi. Zikir nafas jika dilakukan dengan keikhlasan akan membangkitkan sisi ruhani dalam diri yang selama ini tertidur. Bukan melalui kekuatan logika, tapi melalui kelembutan kesadaran. Banyak orang mencari pencerahan keluar, mendatangi guru, buku, seminar, atau tempat-tempat suci. Tapi sesungguhnya jalan itu dimulai dari dalam. Allah telah menanamkan cahaya dalam diri setiap insan. Yang dibutuhkan hanyalah cara untuk membukanya. Zikir nafas adalah salah satu kuncinya. Bukan zikir yang dipaksakan, bukan yang penuh ambisi untuk terlihat khusyuk, tapi zikir yang hadir dalam diam, dalam kesabaran, dalam kesetiaan yang tidak menuntut imbalan. Setiap nafas yang dibarengi dengan ingatan kepada Allah adalah obor kecil yang menyalakan bagian demi bagian jiwa. Dan ketika obor-obor itu menyala bersamaan, kita pun akan merasakan terang di dalam diri yang tak pernah kita kira ada. Cahaya ini tidak membuat kita merasa lebih tinggi dari yang lain. Justru ia membuat kita semakin rendah hati. Karena semakin terang dalam batin,
semakin kita sadar betapa kecil dan rapuhnya diri ini tanpa Allah. Zikir nafas akan membawa kita ke tahap itu, tahap di mana kita tidak lagi sibuk menilai orang lain, tidak lagi haus akan pengakuan, tapi lebih sibuk mengolah ke dalam. Kita mulai lebih tenang, lebih pemaaf, lebih lembut dalam bicara, karena hati kita dipenuhi cahaya, bukan kegelapan. Dan orang-orang seperti ini, yang menyatu dengan zikir dan nafasnya, akan menjadi sumber kedamaian bagi sekitarnya, bahkan tanpa banyak berkata-kata. Maka jika engkau ingin cahaya itu muncul, jangan mencarinya keluar terlebih dahulu. Duduklah, tenangkan dirimu, tarik nafas, sebut nama Allah, hembuskan nafas, lepaskan semua gelisah. Lakukan itu berulang-ulang, hari demi hari, bukan untuk mendapat sesuatu, tapi karena engkau rindu, karena engkau ingin pulang. Dan bila engkau terus melangkah dengan zikir yang tenang itu, suatu hari nanti, tanpa disadari, cahaya itu akan hadir, menuntunmu melewati malam yang gelap, menuju fajar yang terang. Sebab Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang terus mengingatnya, apalagi dalam tiap hela nafas yang lembut dan jujur. Bab 10. Nafas terakhir dan zikir yang abadi. Setiap nafas yang kita hirup hari ini sejatinya adalah bagian dari hitungan yang akan berakhir. Tak ada satu helaan pun yang tidak tercatat. Tak ada satu hembusan pun yang tidak semakin mendekatkan kita pada titik akhir. Dan di ujung sana akan datang saat di mana kita menarik nafas untuk terakhir kalinya. Pertanyaannya, dalam keadaan seperti apa nafas itu akan keluar? Apakah dalam kelalaian, dalam ketakutan, atau justru dalam zikir yang lembut yang telah kita biasakan sejak lama? Inilah kenapa zikir dalam nafas bukan sekadar amalan harian, tetapi latihan untuk momen paling sakral dalam hidup. Saat ruh akan kembali kepada penciptanya. Bagi mereka yang telah membiasakan zikir dalam nafas, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Karena mereka telah hidup bersama Allah di setiap hela, maka saat tiba waktunya berpulang, mereka hanya melanjutkan zikir itu ke alam yang lain. Nafas terakhir bukan akhir tapi pintu. Dan zikir yang terus mengalir dalam batin adalah bekal paling setia yang akan menyambut ruh di ambang keabadian. Maut menjadi pertemuan, bukan perpisahan. Karena selama hidup, hati telah diajak mengenalnya, memanggilnya dalam hening, menyebutnya dalam damai. Maka saat nafas berakhir, zikir itu tidak berhenti, ia hanya berpindah dimensi. Tak ada warisan yang lebih indah daripada hati yang terbiasa berzikir, bahkan dalam diam. Dunia mungkin tidak pernah tahu bahwa kita adalah hamba yang terus menyebut nama Allah dalam nafas. Tapi langit tahu, malaikat tahu, dan Allah pasti tahu. Zikir yang tak terdengar di telinga manusia, tapi menggema dalam arasinya. Mungkin kita tidak sempurna, amal kita sedikit, ilmu kita terbatas. Tapi zikir yang bersatu dengan nafas adalah bentuk cinta paling jujur. Karena ia dilakukan bukan untuk dilihat, bukan untuk dipuji, tapi untuk bertahan. Untuk tetap terhubung, untuk tidak terputus dari Dia, walau dunia menggoda dari segala arah. Jika hari ini kita mulai berzikir dalam nafas, itu adalah langkah kecil menuju kedekatan yang agung. Mungkin awalnya hanya 1 menit, kemudian menjadi 5 menit, lalu perlahan-lahan zikir itu tumbuh seperti akar yang masuk ke dalam hati. Dan suatu hari nanti, zikir itu akan menjadi bagian dari kita, tanpa perlu diingatkan. Ia hadir sendiri, seperti nafas yang kita tak sadari, tapi menyelamatkan hidup. Maka, teruskan langkah ini. Jadikan zikir dalam nafas sebagai bagian dari dirimu, bukan sebagai beban, tetapi sebagai teman perjalanan. Karena saat dunia meninggalkanmu, zikirmu akan tetap bersamamu, menguatkan, membimbing, dan menyelimutimu hingga detik terakhir. Akhirnya, kita semua akan sampai pada titik diam itu, di mana tubuh berhenti, dunia lenyap, dan yang tersisa hanyalah ruh yang berdiri di hadapan Allah. Dan alangkah indahnya bila ruh itu datang dalam keadaan masih bernafas zikir, walaupun tubuh telah membisu. Zikir dalam nafas adalah ikatan yang tak putus, bahkan oleh kematian. Maka mulailah dari sekarang. Tidak untuk terlihat suci, tetapi agar ruhmu tahu kemana arah pulang. Nafas demi nafas, hari demi hari, hingga kelak kita tak hanya hidup bersama zikir, tapi juga mati dalam pelukan zikir yang membimbing kita menuju Allah.
dengan cara paling dalam. Setiap nafas yang baru saja kita hembuskan adalah satu langkah lebih dekat menuju akhir, tapi juga satu kesempatan lagi untuk mendekat kepadanya. Zikir dalam nafas bukan hanya ibadah, tapi cara pulang yang paling lembut, paling sunyi, dan paling dalam. Jika Anda merasakan ketenangan dalam video ini, maka itu bukan dari saya. Itu karena ruh Anda sedang diingatkan tentang rumahnya. Dan jika hati Anda bergetar, mungkin itu karena Allah sedang mengetuk, mengajak Anda kembali dengan cara yang paling lembut, lewat nafas Anda sendiri. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu begitu saja tanpa makna. Mulailah hari ini, tidak perlu banyak. Cukup satu nafas yang sadar, satu zikir yang jujur, dan biarkan cahayanya tumbuh perlahan dalam dada Anda. Terima kasih telah berjalan bersama dalam perjalanan ini. Bila Anda merasakan manfaat, tinggalkan jejak di komentar. Bagikan juga video ini, karena mungkin ada hati lain yang sedang rindu pulang, tapi belum tahu caranya. Semoga setiap nafas kita menjadi pujian, setiap diam kita menjadi zikir, dan setiap detik hidup menjadi jalan menuju Allah yang paling dalam.